Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita dimulai, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah ikut gabung dalam PJJ melalui Google Meet di pelajaran IPA. Jadi rencananya PJJ hari ini kita akan belajar materi tentang partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Itu materi kelas 9 semester 2 bab 8. Pertemuan minggu lalu kita sudah masuk sedikit materi tersebut di awal. Jadi nanti akan kita ulang sebentar sedikit, kemudian nanti lanjut untuk menyelesaikan bab ke-8 ini sebelum minggu depan akan diadakan ulangan. Jadi sekali lagi hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang partikel atau materi penyusun benda dan makhluk hidup. Sebelum dimulai, alhamdulillah sudah lumayan banyak yang bergabung. 15. Iya, ada lumayan dari perwakilan kelasnya. Kemudian nanti tolong jika di grup WA ada yang minta izin untuk masuk ke dalam Google Meet, tolong ketika saya sedang menjelaskan materi, tolong diinformasikan, diberitahu saja gitu. Siapa? Ya. Akan saya tampilkan PowerPoint materi kita hari ini. Bisa dilihat? Udah, ya. Ya. Jadi sekali lagi, ini materi bab 8 tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Di sini kita fokus pada materi atau partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Kata konsep lagi. Iya, ini sebenarnya sudah dipelajari pada saat pertemuan minggu lalu. Kemarin. Jadi, iya, benar. Saya tahu. Nggak tahu. Kalau belum tahu berarti Cek perhatikan YouTube baik-baik. tadi ya, Pak. Iya. Bang ada apa YouTube-nya? Saya pengen subscribe apa sih? Oh. Subscribe. Ya. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Iya. Jadi partikel materi itu dibedakan menjadi 3 macam. Pertama ion, kemudian yang kedua atom, yang ketiga molekul. Molekul ya. Ion itu dibagi 2, ada ion negatif, ada ion positif, atau kation dan anion. Sedangkan molekul dibagi menjadi 2, ada molekul unsur, ada molekul kimia. Langsung lanjut saja ke pengertian dari atom. Jadi atom itu diartikan sebagai partikel yang paling kecil dari unsur yang masih memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut. Nah, partikel ini itu banyak ilmuwan, banyak pakar yang melakukan penelitian atau mengadakan penelitian, kemudian dia membuat suatu teori. Yang pertama, atom menurut Demokritus. Jadi menurut Demokritus, atom ini diartikan bagian yang tidak terpotong, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dibelah. Kemudian setelah muncul teori Demokritus, ada ilmuwan lagi
bernama Dalton. Dia mengeluarkan teori atom Dalton. Dia mengatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian setelah Dalton berkembang lagi, ada Thomson. Ini teorinya dikenal dengan teori model atom roti kismis. Kalau Democritus dan Dalton itu dia hanya bilang atom itu adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tapi Thomson dia sudah punya perkembangan yang lebih tinggi. Dia mengatakan bahwa selain atom adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, ternyata atom itu juga memiliki elektron. Dan dia bentuknya adalah bola yang kejal, jadi padat. Kalau bola futsal itu kan di tengahnya kosong. Galon di tengahnya kan kosong, ya angin. Tapi kalau atom itu tengahnya padat, berisi. Iya. Terus setelah Thomson muncul lagi teori Rutherford. Rutherford ini lebih berkembang lagi. Jadi Rutherford ini mengatakan bahwa atom itu ada dua bagian. Ada bagian inti dan ada bagian yang mengelilingi inti. Di mana di bagian inti ada muatan positif, ada yang tidak bermuatan. Sedangkan di sekelilingnya itu dikelilingi oleh elektron. Kemudian berkembang lagi teori berikutnya, teori atom Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr dia mengatakan ternyata elektron di dalam kulit atom itu dia bisa berpindah ke dalam kulit yang lebih dalam atau bisa keluar menuju kulit atom yang lebih luar atau lebih jauh. Dan elektron pada atom ini bisa bertambah, bisa berkurang. Ini adalah notasi atau cara penulisan atom. Jadi ada simbolnya X. X itu adalah simbol dari atom. Atom biasanya itu ditulis hanya satu huruf. Misalkan oksigen, ditulisnya apa? O. Ya, huruf O. Dan O-nya adalah O kapital. Ini ditulis satu huruf, hurufnya huruf kapital, betul. Kalau dia ditulis dua huruf, huruf kedua huruf kecil. Contoh, misalkan seng. Seng lambangnya itu Z sama N. Z-nya huruf kapital, N-nya huruf kecil. Jadi, sekali lagi, atom kalau satu huruf ditulis huruf besar. Contohnya tadi oksigen O. Kemudian hidrogen. Hidrogen lambangnya apa? Hidrogen. Ada yang, ya. Bentar, mana? Ya. Bisa ditulis di buku, dicari di buku paket. Di paling belakang itu ada lambang-lambang unsur. Silakan dibuka. Saya nggak dapat. Oh, belum dapat. Bukan. Beruntung. Kalau hidrogen itu Air. simbolnya H. Kemudian karbon simbolnya C. Itu yang simbolnya ditulis satu huruf dan hurufnya huruf kapital. Kalau ditulis dua huruf, sekali lagi huruf pertama huruf kapital, tapi huruf kedua huruf kecil. Contohnya tadi seng, Z, N. Z-nya kapital, E-nya kecil. Contoh yang lain, besi. Besi itu nama latinnya ferrum. Besi lambangnya F, F-nya kapital, E-nya kecil. Kemudian kalsium. Kalsium itu simbolnya Ca. C-nya kapital, A-nya kecil. Kemudian di depan sebelah atas itu ada nomor massa. Nomor massa ini adalah jumlah antara muatan positif ditambah dengan jumlah bukan negatif, tapi jumlah yang tidak bermuatan. Jadi di inti itu ada proton. Proton itu bermuatan positif dan ada neutron. Neutron itu netral. Netral tidak bermuatan. Jumlah antara proton ditambah dengan neutron itu yang disebut dengan nomor massa. Sedangkan di depan sebelah bawah itu ada simbol huruf Z. Simbol huruf Z ini
menunjukkan nomor atom atau banyaknya jumlah proton, banyaknya jumlah muatan positif. Positif. Sedangkan elektron itu umumnya jumlahnya sama dengan proton, sama dengan muatan positif. Kalau atomnya atom netral. Misalkan oksigen. Kalau oksigen dalam kondisi netral, maka protonnya 8, elektronnya juga 8. 8. Tapi umumnya oksigen itu berbentuk ion dalam keadaan O2-. O2- itu artinya nanti dia kelebihan elektron sebanyak 2 buah. Itu nanti di ion. Jadi sekali lagi yang perlu kalian pahami bahwa lambang atom ditulis dengan huruf kapital. Kalau satu huruf. Kalau dua huruf, huruf yang pertama huruf kapital, huruf yang kedua huruf Kecil. kecil. Kemudian di depan lambang atom di sebelah atas ada namanya nomor massa. Nomor massa adalah jumlah antara proton ditambah neutron. Ya, proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Oke. Sedangkan di bagian depan lambang atom sebelah bawah ada simbol yang menunjukkan nomor atom. Nomor atom ini dia menunjukkan jumlah proton. Umumnya jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Ya, saya mau cek tadi bunyi ada yang minta izin gabung nggak? Ini dicatat, Pak. Kalau merasa penting boleh dicatat. Catat aja lah. Tahu semuanya. Paket ada kan ya, Pak? Nggak apa? Di paket ada nggak, Pak? Ada di paket. Ada. Di paket ada. Halaman berapa? Semester berapa? 1 apa 2? Semester 2. Saya sambil menjelaskan sambil terima yang baru gabung ya. Karena kalau nggak diterima dia nggak bisa masuk. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya molekul. Molekul ini adalah gabungan dari atom. Jadi atom nanti akan bergabung menjadi molekul. Kalau atom gabung dengan atom yang sejenis, atom yang sama, itu disebutnya molekul unsur. Tapi kalau atomnya bergabung dengan atom yang tidak sejenis, namanya menjadi molekul senyawa. Sampai di sini tahu bedanya? Molekul unsur dengan molekul senyawa? Nggak tahu, Pak. Jadi sekali lagi, kalau molekul unsur itu molekul yang diperoleh atau didapat dari gabungan dua atom yang sejenis atau yang sama. Contohnya tadi, oksigen sama oksigen gabung menjadi O2. Ya, itu namanya molekul unsur. Tapi kalau oksigen gabung dengan karbon, kan itu beda. Satu oksigen, satu karbon. Kalau dia digabungin menjadi molekul senyawa. Molekul senyawa itu adalah molekul yang terdiri dari dua atom atau lebih yang berbeda. Contohnya tadi, oksigen dengan karbon atau hidrogen dengan oksigen. Itu contoh dari molekul senyawa. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, lanjut.
Yang berikutnya ion. Ion ini adalah atom yang bermuatan listrik. Dia bisa bermuatan listrik positif, bisa juga bermuatan listrik negatif. Atom akan berubah menjadi bermuatan listrik positif kalau elektronnya berkurang, elektronnya pergi, elektronnya pindah. Jadi tadi kan pada saat belajar atom, elektronnya bisa berpindah. Kalau elektron itu pergi, keluar dari atom itu, maka atom itu menjadi bermuatan positif. Tapi kalau atom itu mendapat elektron, maka atom itu akan menjadi ion-ion negatif. Sampai di sini bingung nggak? Enggak. Bedanya ion positif sama ion negatif tahu? Kalau ion positif yang banyak apa elektronnya atau protonnya? Protonnya. Ya, lebih banyak protonnya. Kenapa protonnya lebih banyak? Karena elektronnya pergi. Elektronnya berkurang, elektronnya pindah. Tapi kalau ion negatif itu terjadi karena ada elektron yang masuk ke dalam atom. Jadi elektronnya jumlahnya tambah banyak. Karena tambah banyak, dia jadi bermuatan negatif. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Ini beberapa tabel contoh dari ion. Ada ion positif, ada ion negatif. Ion positif itu istilahnya kation. Disebutnya kation. Kation adalah ion positif atau atom yang memiliki jumlah muatan positif atau proton lebih banyak. Di sini Na+. Na+ ini artinya muatan protonnya lebih banyak daripada elektron. Lebih banyaknya adalah satu lebih banyak. Jadi kalau misalkan elektronnya ada 7, berarti protonnya ada 8 gitu. Sebaliknya, kalau anion ini adalah ion yang bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Tadi sudah dijelaskan karena ada elektron yang masuk atau menerima elektron baru, sehingga dia bermuatan negatif. Ada lagi sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut. Ke materi dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya bagi kesehatan. Putus-putus suaranya, Pak. Putus-putus. Oke, lanjut. Yang pertama, oksigen. Tadi oksigen lambangnya apa? O. Lambangnya O. Ya. Ditulis huruf kecil, huruf besar? Yang Huruf itu besar. Ya, huruf besar, kapital. bintang. Jadi ini beberapa sifat dari oksigen. Yang pertama, oksigen itu mudah terbakar. Proses pembakaran itu hanya bisa terjadi kalau ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen, tidak akan terjadi proses pembakaran. Itu sebabnya kenapa kalau lilin dinyalain, ditutup pakai gelas, nanti lama-kelamaan lilinnya akan mati karena oksigennya habis. Termasuk kenapa gedung yang misalkan terbakar, kemudian di situ ada orang yang meninggal tapi tubuhnya nggak kebakar, karena oksigen di situ habis untuk
pembakaran yang terjadi di kebakaran tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa napas. Jadi walaupun dia tidak kena api, tidak terbakar, tapi dia bisa meninggal karena kekurangan oksigen. Ya, jadi oksigen ini salah satu materi atau salah satu atom yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup termasuk manusia. Kemudian oksigen ini larut dalam air, dan kehidupan ekosistem dalam perairan di air ini kandungan oksigen itu diukur atau dinilai dengan istilah DO atau dissolved oxygen. Hewan di air ini bisa tetap hidup kalau jumlah DO-nya tidak kurang dari 5 ppm. Jadi kalau kurang dari itu, maka hewan-hewan yang di air itu akan meninggal karena kekurangan oksigen. Jadi sekali lagi oksigen bukan hanya di udara, tapi juga ada di air. Kemudian yang kedua, nitrogen. Nitrogen ada yang tahu lambang atomnya apa? N. Iya, N. E-nya kapital atau kecil? Kapital. Kapital. Atom nitrogen ini selain atom yang ada di udara, atom ini juga ternyata adalah penyusun DNA dari makhluk hidup, termasuk DNA kita manusia. Itu juga tersusun dari nitrogen. Kalau kalian masih ingat pada saat belajar pewarisan sifat gen, itu ada namanya basa nitrogen. Jadi itu salah satu penyusun dari DNA manusia. Kemudian nitrogen ini di darah itu di udara. Di udara ini nitrogen memiliki jumlah yang paling besar, mencapai 78%. Jadi udara yang kita hirup itu paling banyak justru nitrogen. Kalau kita narik nafas, itu udara yang paling banyak kita hirup itu adalah sekali lagi nitrogen. Jadi bukan oksigen. Ya. Jadi kalau kita narik nafas itu sekali lagi bukan cuma oksigen yang masuk, tapi semua udara itu akan tertarik ikut masuk. Cuma nanti yang dipakai hanya oksigen. Gas yang lain, nitrogen dan lain sebagainya akan kembali dikeluarkan. Kemudian nitrogen diperlukan oleh tubuh ini untuk sintesis protein, asam amino, kemudian untuk pertumbuhan hormon, untuk fungsi otak, kekebalan tubuh. Kemudian nitrogen yang ada di dalam tubuh manusia itu umumnya berasal dari tanaman dan dari hewan. Jadi manusia nggak bisa ngambil langsung dari udara, walaupun dari udara banyak kan jumlahnya 78%, tapi nggak bisa di tubuh, nggak bisa diterima. Nitrogen yang ada di dalam tubuh manusia itu diambil melalui makanan yang dimakan, baik dari tanaman maupun dari hewan. Kemudian di bidang industri, gas nitrogen ini dipakai untuk pembuatan amoniak. Amoniak itu adalah pupuk untuk di pertanian. Kemudian nitrogen juga bisa dipakai untuk pengisian ban angin. Jadi kalau kalian ke pom bensin, itu biasanya terkadang ada pompa khusus nitrogen. Dan nitrogen ini biasanya lebih stabil. Volumenya lebih enteng, lebih tahan. Ada cuma Lanjut ke yang berikutnya, yaitu karbon dioksida. CO2. Ya. Kalau CO2 ini termasuk apa? Molekul unsur atau molekul senyawa? Apa? Karbon dioksida, simbolnya CO2, berarti termasuk molekul unsur atau molekul senyawa? Gembok. Itu apa sih? Molekul Unsur. Unsur kan senyawa apa unsur? senyawa apa unsur?
Unsur. Wah. Nyawa. Yang unsur, kenapa unsur? Itu. Tahu deh, lupa. Molekul unsur apa sih pengertiannya tadi? Pengertian molekul unsur? Molekul unsur adalah molekul yang tersusun dari atom yang sama. Kalau CO2 terdiri dari unsur yang sama atau beda? Beda. Beda. Kalau beda berarti dia termasuk molekul Wah. senyawa. Iya. Iya. Jadi sekali lagi, karbon dioksida atau CO2 ini termasuk molekul senyawa. Karena terdiri dari atom C, karbon, dan atom O, oksigen. Kalau yang sebelumnya, nitrogen, N2, ini dia termasuk molekul unsur, karena terdiri dari nitrogen. Ada atom nitrogen gabung dengan atom nitrogen yang lain, gabung menjadi N2. Itu namanya molekul unsur. Tapi kalau karbon dioksida, itu atom karbon berikatan atau bergabung dengan atom oksigen menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida ini dipakai untuk pemadam api di kebakaran. Yang merah. Terutama kemudian sifat dari senyawa ini dia tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian jika dihirup oleh manusia dalam dosis yang tinggi, ini menyebabkan asidosis. Asidosis itu mual, sakit kepala. Kalau sampai tidak tertolong, ini bisa meninggal. Puyeng. Ya, jadi sekali lagi pada kasus kebakaran itu terkadang korban yang meninggal itu bukan terjadi hanya karena tertimpa bahan bangunan atau karena kena apinya kebakar, tapi terkadang juga karena kekurangan oksigen. Tapi itu justru menghirup karbon dioksida. Oksigen nggak dapat, tapi malah dapatnya karbon dioksida. Nah itu bisa mengakibatkan kematian kalau waktunya lama. Kehabisan. Ya, karbon dioksida ini juga dihasilkan dari proses pernafasan kita. Jadi kalau kita mengembuskan nafas, itu udara yang kita keluarkan itu udaranya mengandung karbon dioksida. Mineral. Nah, yang berikutnya mineral. Mineral ini bisa dibedakan menjadi dua. Ada mineral makro, ada mineral Mikro. okay. Sesuai namanya, makro ini adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, yang banyak. Sedangkan mineral mikro itu kebalikannya. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Yang makro di situ contohnya ada natrium. Natrium lambangnya ada yang tahu apa? Natrium. Apa? Na. Iya benar, Na. N-nya kapital, A-nya Kecil. kecil. Kemudian kalium. K. Kalium simbolnya K. Kalsium. Ca. Kalsium Ca. Magnesium. Apa? Magnesium simbolnya Mg. Mg. Fosfor. Ada buku paket sih. Apa? P. P. Oke. Pinter, lumayan. Ada di buku. Asalnya. Iya, makanya bukunya dibaca. Ikan saya belum ngambil, nanti dah ngambil. Oke, lanjut. Klorin. Apa? Klorin apa simbolnya? Lambangnya apa? Klorin lambangnya Lor. Cl ya? ya Cl. Itu beberapa mineral makro. Yang berikutnya mineral mikro. Mikro. Ada zat besi. Mikro. Wah, Zat besi. Zat besi lambangnya apa? iya kok begitu, Pak?
Iya, saya lagi sambil ngecek ada yang minta izin masuk nggak? Karena di HP di headset saya bunyi. Oke, lanjut. Besi simbolnya apa? Apa ya? Besi itu ferrum. Kalau di tabel dicarinya ferrum. Hmm. Ferrum itu simbolnya I- Fe. Apa? Besi itu Fe. Ya, Ferrum, ferrum, iya. Ya. Zinc. Zinc itu nama lain dari seng. Jadi Zn. ZN. Oke. Ya, Tembaga. Tembaga nama lainnya? Nah. Tembaga nama lainnya apa? tembaga. Iya. CU. Ya, tembaga itu kuprum. Jadi simbolnya lambangnya Cu. Ya, CU. Oke, kuprum. Kemudian iodin. Apa? Iodium. Jodium. Ya, F ya. iodium lambangnya F. I. I. Iya. Oh iya. I doang. Iya, I doang. I kapital. Iya, I kapital. Oke. Terus fluor. Wow. Hah? Fluor lambangnya F. Bentar saya mau F. ya F. Oke. Jadi diperhatikan nama-nama mineral beserta lambang-lambangnya. Ulang Dan dulu. pelajari juga fungsinya dalam tubuh. Tadi natrium lambangnya Na, kalium K, kalsium Ca, magnesium Mg, fosfor P. apa tadi fosfor? P. P. Sopan P. P doang. Kalium apa kalium? Kalium Kak. Kapital. Ah, putus-putus suaranya. K kapital. Yes, tahu. Guru SD. Terputus tadi ya. Lambang dari klor apa? Ya putus. Iya tadi terputus jaringan. Klor Cl. CL. Oke, terus ada lagi. Besi tadi Z. Fe. Fe, ferrum, kemudian zinc. Zinc lambangnya apa? Zinc apa? Seng sih, Pak? Zinc. Zinc JN. itu nama lainnya seng. Ya, seng. Ya, Zn. Z kapital, N kecil ya, Pak. Iya. Terus tembaga tadi nama lainnya apa? CU. Cu, kuprum, kemudian iodium. I. Iodium nama lainnya I. I. Terakhir fluor. F. Simbolnya F. F. F apa V? F. 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 Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada. Nggak ada. Nggak ada, lanjut lagi. Produk rumah tangga. Ini beberapa bahan yang sering ada di dalam rumah kita. Yang pertama bahan pembersih. Bahan pembersihnya ada sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen ini bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga air mudah membasahi permukaan benda, kemudian menarik kotoran pada benda. Jadi sabun ini tujuannya supaya berikatan dengan kotoran, kemudian nanti akan terbawa bersama dengan air. Ada yang tahu bahan baku pembuatan sabun? Apa? Bahan baku pembuatan sabun? Bahan baku pembuatan sabun itu umumnya menggunakan natrium hidroksida, NaOH, atau menggunakan KOH. Itu bahan baku pembuatan sabun dan deterjen. Kemudian
Bahan yang kedua, bahan pemutih. Bahan pemutih ini digunakan untuk menghilangkan noda atau kotoran yang susah. Biasanya pakai sabun, pakai deterjen, tetap nggak hilang juga. Dia dipakai pemutih. Tapi biasanya kalau pakai bahan pemutih, dipakai di pakaian atau baju yang berwarna, nanti warnanya jadi pudar. Udah. Iya. Hanya bisa pakai baju putih ya? Iya, akan lebih cocok, lebih pas kalau dipakai untuk membersihkan bahan yang warnanya putih. Jadi dia tidak membuat warnanya luntur, jadi pudar. Kemudian yang berikutnya bahan pewangi. Bahan pewangi ini biasa digunakan sebagai pengharum ruangan, kemudian pengharum badan, parfum, sama pengharum pakaian. Kalau nyuci kan biasanya ada ditambahin pewangi, atau kalau setrika, gosok, itu juga disemprot dengan pewangi. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya bahan pembasmi hama atau pestisida. Jadi pestisida ini adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain di lingkungan kita. Berdasarkan jenis hama yang diberantas, itu pestisida dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, insektisida. Ada yang tahu insektisida gunanya buat membasmi apa? Hama. Iya, hama. Hamanya apa? Yang putih gitu. Kalau insektisida ini membasmi hama berupa serangga. Ya, serangga ya. Ya. Serangga itu misalkan kayak semut, terus Cacing. nyamuk, kecoa. Terus yang kedua, herbisida. Herbisida untuk membasmi apa? Ada yang tahu? Ini yang tumbuhan. Iya. Pemakan tumbuhan, hewan-hewan kecil yang memakan tumbuhan. Kemudian nematisida. Nematisida. Iya. Itu untuk membasmi hama apa? Dulu bentar. Berapa lagi? Mana ya? Apa? Tumbuhan bukan? Bukan. Nematisida itu cacing. Kalau akar ya, merusak akar ya? Ya. Terus fungisida. Fungisida ini untuk membasmi apa? Fungisida. Iya. Fungisida. Untuk membasmi? Herbisida. Fungisida. Jamur. Dulu. Fungisida ya, untuk membasmi jamur. Terakhir, rodentisida. Untuk membasmi tanaman. Membasmi apa? Tikus. Diana di halaman apa sih? Untuk umpan racun. Untuk tikus, Pak Roset. Ya, betul. Terima kasih. Rodentisida itu digunakan untuk membasmi atau memusnahkan hama tikus atau hewan pengerat. Apa sih? Diana di bahan kimia dalam pestisida. Jadi berdasarkan bahan kimia yang terkandung di dalam pestisida itu bisa dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan organoklor. Di buku bawahnya.
Oke, ada Pak Aldi ikut gabung. Assalamualaikum Pak Aldi. Waalaikumsalam. Ya, Pak Aldi habis rapat dengan Pak Pri, jadi ini sudah gabung. Terima kasih Pak Aldi. Lanjut lagi. Jadi yang pertama golongan organoklor. Organoklor ini adalah senyawa organik yang mengandung klorin. Kemudian ini umumnya bersifat racun. Contohnya adalah DDT. DDT ini kepanjangan dari dikloro, difenil, dikloroetana. Ini nama-nama dari bahan-bahan kimia. Itu kalau nanti kalian lanjut ke SMA, kelas 9 ini lanjut ke SMA, kemudian lanjut ke SMA, ini kalian akan lebih familiar, akan lebih terbiasa dengan nama-nama ini. Apalagi kalau nanti dilanjutkan kuliahnya jurusan kimia, itu akan lebih terbiasa. Kalau sekarang mungkin dengar kata-katanya masih agak asing, masih agak aneh. Golongan yang kedua, golongan organofosfat. Ini senyawa organik yang mengandung gugus fosfat. Ini juga sama, bersifat racun. Kemudian lebih mudah terdegradasi dan lebih cepat hilang keaktifannya. Contohnya ada malation, diazinon, pention, metilparation, dan etilparation. Ya. Golongan yang ketiga, golongan karbamat, yaitu senyawa organik yang merupakan turunan asam ditiokarbomi yang disebut dengan ditiokarbomat. Contohnya karbaril, kemudian karbotorum, propofur, dan BPMC. Jadi sekali lagi nama-nama ini masih mungkin asing gitu, karena mungkin baru beberapa kali dengar atau mungkin baru beberapa kali lihat dan baca. Ini hanya sekedar pengetahuan tambahan. Kenapa? Jadi sekedar pengenalan supaya nanti pada saat SMA minimal udah pernah dengar gitu. Kemudian yang berikutnya material bangunan. Material bangunan ini yang pertama kayu. Kayu ini merupakan bahan material alami. Karena alami jadi ramah lingkungan. Kemudian orang itu kan lebih suka dengan keindahan. Karena lebih suka dengan keindahan, biasanya kayu supaya lebih terlihat indah, lebih terlihat menarik, biasanya diberi pelitur. Jadi penggunaan pelitur ini dampak negatifnya itu bisa menyebabkan alergi pada kulit, kemudian kalau terkena mata ya matanya jadi pedih, kemudian terganggunya selaput lendir. Kemudian yang kedua pipa PVC, lem PVC, kemudian cat PVC, lantai vinil, dan karpet plastik. Ini semua terbuat dari PVC. Jadi PVC itu kepanjangan dari polyvinyl klorida, termasuk paralon. Mungkin kalau kalian dengar paralon lebih umum, selang. PVC ini memiliki sifat yang ringan, tapi dia kuat. Kemudian reaktivitasnya rendah, jadi tidak gampang bereaksi dengan zat atau bahan-bahan yang lain. Makanya banyak dipakai buat keperluan di bahan bangunan. Tetapi ternyata bahan PVC ini sebagai salah satu bahan karsinogenik atau bahan penyebab memicu timbulnya kanker, kemudian penyakit hati, ginjal, dan kalau bahan-bahan ini terbakar itu bisa menimbulkan asam klorida yang bisa mengakibatkan kematian pada tanaman.
Yang berikutnya ada cat sintesis. Cat sintetis atau cat buatan, baik cat besi atau kayu, kemudian thinner dan cat epoksi. Ini dia mengandung etil alkohol, kemudian benda-benda tersebut atau senyawa-senyawa tersebut ini akan memicu gangguan pada sistem saraf, kemudian pada darah, termasuk pernafasan, mata, rambut lendir, dan eksim pada kulit, terutama yang kulitnya sensitif. Yang berikutnya asbes atau plafon dan atap. Ini dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan, terutama karena dia memiliki ukuran yang kecil dan halus. Jadi tidak terlihat oleh mata dan sifatnya sangat ringan, jadi bisa terbawa bersama dengan udara atau angin. Ketika dihirup dan terakumulasi di dalam tubuh, ini bisa menjadi zat karsinogenik atau penyebab kanker. Tapi tidak langsung muncul, tapi terakumulasi di dalam tubuh, baru nanti akan terlihat, akan berdampak ketika sudah 20-30 tahun. Jadi terutama bagi karyawan atau bagi pekerja yang bekerja di perusahaan atau pabrik pembuatan asbes ini, biasanya pada saat sudah pensiun, kalau pada saat kerjanya itu tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka akan timbul berbagai penyakit karena banyak menghirup asbes. Ya, termasuk yang di dekat-dekat dengan batu bara itu juga karena molekulnya kecil bisa terbawa angin, bisa terhirup. Tapi karena kondisinya sekarang pandemi, banyak orang yang menggunakan pakai masker, itu juga lumayan membantu menjaga saluran pernafasan kita, sehingga sebelum udara masuk sudah disaring oleh maskernya. Oke, materi bab 8 sudah habis sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Yang Masih tadi ada waktu 10 menit. Iya, Budi, kenapa? itu yang tadi ngawal kan Yang tadi apa? di mana? Udah ditulis apa? Kurang jelas. Itu yang tadi jelasin. Nggak Yang dicatat. mana? Yang mana? Semuanya. 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 Yang Enggak. belajar lagi dong dari awal kalau diulang Enggak. semua. Mungkin tadi yang udah jelasin dari pertama mulai. Oh, Simpulin Kak. oh disimpulin. Pak Ronisa bisa menyimpulkan? Enggak mau ah. Saya kasih clue-nya. Yang pertama, tadi kita belajar materi yang kita pelajari dibagi menjadi 3 macam, apa aja? Ada yang masih ingat? Yang pertama, bagian paling kecil disebutnya apa? Uranus. Bagian yang paling kecil tadi disebutnya Oksigen. atom. Atom. Iya. Kemudian selain atom ada apa lagi? Oksigen apa? Contoh dari atom oksigen. Ah, Ada atom, ada molekul, ada ion. Ion. Ingat? Ion dibagi 2 ya. Iya, ion dibagi 2. Ion bermuatan negatif dan ion bermuatan Positif. positif, atau namanya kation dan anion. Oke, terus yang ketiga tadi molekul. Molekul dibagi 2. Molekul dibagi 2 macam. Ada molekul Molekul senyawa. unsur dan molekul senyawa. Apa bedanya molekul unsur dan molekul senyawa? Molekul seunsur yang sama apa sih, gimana tuh jelasinnya? Iya,
Molekul unsur itu molekul yang terdiri dari atom yang sama. Oke. Kalau molekul senyawa Yang berbeda. Berbeda. Molekul yang tersusun dari atom yang berbeda. Beda. Oke. Terus tadi belajar apa lagi? Kimia ya. Atom, ion, molekul. Kemudian belajar apa lagi? Mineral. Mineral. Ya, mineral ada 2. Makro, mikro. Mineral di dalam tubuh yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut mineral makro. Ada mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, Mikro. namanya mineral mikro. Ya. Terakhir kita bahas zat-zat atau materi yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi produk rumah Jadi, tangga. ya, ada mulai dari oksigen, nitrogen, karbon dioksida, terus ada bahan yang digunakan di rumah tangga, ada pemutih, ada pembersih, kemudian ada pembasmi serangga, ya. Ada yang mau menambahkan lagi atau ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Dan saya nanti lupa lagi. Pak, tugas yang pramuka belum saya kerjain semua dikerjain semua, Pak. Tugas apa? Pramuka. Tugas Yang pramuka, iya. Hah? Iya, Yang tugas berapa pramuka. tugas dikerjain, Pak? Iya, jadi lebih baik mengumpulkan tugas terlambat daripada tidak. Gitu. Tetap dinilai. Iya, dinilai. Oke, saya seminggu. Oke, jadi karena kan tugasnya ini per minggu. Kalau tidak dikerjakan, nanti tugasnya kan numpuk. Jadi makanya setiap minggu silakan tugasnya dikerjakan. Jadi yang udah kelewat tetap mau dikerjain, Pak. Yang sudah kelewat tetap dikerjakan. Kan masih tetap bisa. Oh, Semua pelajaran yang perlu juga, Pak. Iya, semua pelajaran. Bukan cuma IPA, bukan cuma pramuka. Jadi semua pelajaran, apalagi kalian ini udah kelas 9. Kan sebentar lagi lulus. Ini di SMP mungkin masih agak longgar untuk Google Meet dan lain sebagainya. Tapi nanti di SMA, SMK, apalagi yang nanti bisa masuk ke negeri, itu akan lebih sering Google Meet, tugasnya akan lebih lah daripada SMP gitu. Makanya sekarang di SMP akhir-akhir ini, di bulan-bulan akhir ini sebelum kalian lulus, mulai belajar rajin. Jadi supaya nanti ketika SMA kalian nggak kaget, nggak bingung gitu. Terutama yang nanti masuk ke SMA, SMK negeri. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nah, Kalau nggak ada, saya akhiri pembelajaran kali ini. Tetapi sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk minggu besok, karena materi ini sudah habis, maka ulangan bab 8. Itu yang pertama. yang ini. Iya. dan tadi apa? Ya, mulai dari tadi atom sampai tadi yang terakhir tentang pestisida. Itu untuk minggu depan. Kemudian tadi ada informasi juga di grup untuk kelas 9, baik 9A, 9B, 9C, untuk mengumpulkan kakak kartu keluarga. Ya, ke wali kelas masing-masing. Tanya kapan, Pak? Hari ini, Pak. Secepatnya, ditunggu hari ini. Udah Kemudian, kemarin rapot. Yang ketiga, rapot bagi yang belum. Yang keempat, foto dengan latar belakang atau background merah. Kalau ada yang belum, juga silakan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Itu belum ya? Oke. Terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini saya tutup, tapi sebelum ditutup, karena ada Pak Ardi bergabung, mungkin Pak Ardi akan memberikan tambahan atau masukan untuk proses pembelajaran PJJ yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi tolong minta perhatiannya dan kesempatannya saya berikan kepada Pak Ardi. Silakan Pak Ardi.
Iya. Terima kasih Pak Rosid. Baik nih, ya saya tertinggal nih karena tadi rapat koordinasi dengan pimpinan kepala sekolah keterkaitan dengan PTS dan juga US nanti bulan April. Ya, kita nanti Maret yang untuk PTS-nya penilaian tengah semester, dan diusahakan memang nih peserta didik atau siswa nih sudah dikondisikan oleh wali kelas dan guru BK juga sudah kunjung ke rumah bagi siswa yang sulit masuk untuk ngikutin Zoom meeting ya seperti pada hari ini. Ini alhamdulillah 17 orang yang ikut bisa bergabung di IPA mata pelajaran Parosit nih, IPA kelas 9. Ya, tadi saya cuma berapa tadi? 9 orang. Sama Papri. Sabar ya, Pak. Ya, cukup baik, cukup banyak. Jadi pesan dari Pak Guru ya tetap ditingkatkan untuk anak-anak pembelajarannya ya. Karena memang kondisinya memang memungkinkan untuk pembelajaran PJJ jarak jauh. Jadi memang sulit. Untuk ketemu sulit dan memang tidak boleh. Sebenarnya dekat 290 dengan rusun dekat. Iya 100 meter ya 1 menit nyampe sekolah. Tapi memang nggak boleh berkerumun. Makanya dilarang. Maka tetap melakukan pembelajaran PJJ. Dan sudah disampaikan sama Pak Rosid. Ya dari tiap minggu ke minggu cukup baik, cukup bagus penyampaiannya, dan mudah-mudahan cepat diterima, diserap oleh anak-anak kita nih. Karena nih yang kelas 9 ini Pak Guru harapkan sih yang pertama memang usianya tua ya. Kalau bisa nih di IPA-nya ada peningkatan nilai sehingga nanti di 5 pelajaran yang harus memiliki nilai baik, nilai bagus, dapat tertolong untuk masuk sekolah SMA atau SMK negeri. Amin. Iya, kemarin juga di rapat koordinasi kepala sekolah dengan Sudin di SMP 30. Terus keterkaitan juga dengan yang guru-guru mutasi nih. Dan 290 kekurangan guru. Ya, belajarnya PJJ, gurunya kurang. Jadi Pak Guru berharap nih dari anak-anak ya tetap semangat. Ya, tetap semangat. Itu aja dari Pak Guru, penyampaian Pak Rosid udah luar biasa dah. Kalau Pak Rosid mah ya guru di 290 guru senior. Pak Guru mah Pak Rosid duluan Pak Rosid. Ya. Jadi itu dari Pak Guru, terus dipertahankan, jangan lupa ya tetap jaga kesehatan dengan 3M ya, artinya mematuhi protokol ya, kesehatan sehingga terhindar dari COVID-19. Itu saja dari Pak Guru ya. Mudah-mudahan belajarnya terus lancar, tidak ada kendala. Ya, Pak Guru akhiri, terima kasih Mas Rosid dikasih kesempatan Pak Guru ya untuk mendengarkan pembelajaran Pak Rosid. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Ardi sudah memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan motivasi kepada anak-anak semua. Sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama. Pembelajaran kali ini silakan bagi yang sudah screenshot untuk bukti absen bisa live, bisa keluar dari Google Meet kali ini. Yang belum screenshot jangan lupa screenshot fotonya, nanti dikirim di link Google Form. Udah boleh keluar dong Pak. Ya, yang sudah boleh keluar. Untuk tugasnya nanti akan dikirim di Google Classroom. Jadi setelah belajar materi melalui Google Meet, tugasnya ada di Google Classroom. Termasuk nanti video rekaman ini juga akan ada di Google Classroom.
Linknya nanti akan di-share. Oke, terima kasih. Sekali lagi, yang belum screenshot untuk dilampirkan pada saat absen. Yang sudah boleh keluar, boleh live meninggalkan Google Meet. Saya mohon diri Pak Rosid ya, karena Iya, ke Pak. Bu Liana. Ya udah. Iya, terima kasih Pak Oke Andre. deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.